Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NPM 19124754. Di sini saya akan memberikan materi mengenai Al-Quran untuk memenuhi tugas saya sebagai middle test dari Ibu Lutfiatus Zahra. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW. Sebagian besar ayat Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah. Isi yang terkandung dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat, 114 surah, dan 30 juz. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, dan siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Al-Quran. Itu yang pertama, Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang biasa disebut dengan kalamullah. Yang kedua, Al-Quran disampaikan dengan perantara malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril itu tugas utamanya yaitu menyampaikan wahyu kepada manusia pilihan Allah. Contohnya itu Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, Al-Quran tertulis dalam lembaran-lembaran atau biasa yang disebut dengan mushaf. Nah, sedangkan wahyu-wahyu Allah yang tidak dibukukan, maka itu disebut dengan suhuf. Yang keempat, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Mutawatir artinya tidak terputus penyampaiannya. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril tanpa terputus penyampaiannya. Yang kelima, membaca Al-Quran bernilai ibadah. Nah, jadi membaca Al-Quran itu bernilai ibadah karena satu huruf dari apa yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan. Selanjutnya, yang keenam, Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah, kemukjizatan Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, jadi seluruh mazhab itu sepakat bahwa sumber hukum yang pertama dalam menetapkan hukum itu Al-Quran menempati posisi awal dari tertib sumber hukum dalam berhujjah. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai sumber hukum pertama atau utama dalam Islam.
Selanjutnya, yang kedua, Al-Quran sebagai wahyu Allah. Nah, jadi Al-Quran sebagai wahyu Allah berisi firman-firman Allah, bukan perkataan dari selain Allah. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber berbagai ilmu keislaman. Nah, jadi disiplin ilmu yang bersumber dari Al-Quran itu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, ilmu filsafat Islam. Yang ketiga, ilmu sejarah Islam. Yang keempat, ilmu tauhid. Yang kelima, ilmu hukum. Dan yang terakhir itu ilmu tasawuf. Yang keempat, Al-Quran dinukil secara mutawatir. Nah, maksudnya Al-Quran itu disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, karena banyaknya orang dan perbedaan tempat tinggal. Dan yang terakhir, Al-Quran itu bersifat abadi. Artinya, Al-Quran tidak akan digantikan oleh kitab apapun sampai hari kiamat, baik sebagai sumber hukum maupun ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi pokok ajaran Al-Quran. Itu yang pertama, hukum. Nah, Al-Quran merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam sebagaimana yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang kedua, ibadah. Nah, ibadah itu merupakan kewajiban manusia untuk taat kepada Tuhannya. Jadi, dalam Al-Quran itu ada memuat berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akidah. Akidah berarti iman, kepercayaan atau keyakinan. Nah, jadi Al-Quran berisi ajaran akidah yang menjelaskan tentang tauhid. Yang keempat itu adalah muamalah. Muamalah adalah bentuk ibadah juga kepada Allah dengan melakukan interaksi kepada sesama. Contohnya seperti silaturahmi, hubungan dagang, dan hubungan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, yang kelima, akhlak. Nah, ajaran pokok Al-Quran itu adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku manusia yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sejarah. Nah, Al-Quran itu juga memuat kisah-kisah umat terdahulu, yang mana kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu, atau kita dapat mengambil hikmahnya. Dan yang terakhir, Al-Quran itu memuat ilmu pengetahuan. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu memuat kumpulan teori, gagasan, hasil observasi ilmiah. Nah, jadi sudah lengkap ya ajaran atau isi pokok ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya.